biasanya ibu menyuruh dulu membuat yang kemarin kita buat apa? Nah, ini buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Jadi kamu punya acuan sendiri, kamu punya aturan sendiri. Buat apa? Kalau dulu terang kan bilang ini kan tata tertib, toh? Kalau dulu ini dibilang tata tertib, nah jadi ini juga bikin keyakinan kelas. Ditulis saja apa keyakinan kelas yang mau dibuat. Sebentar nanti dikumpulkan baru semuanya sudah boleh menulis. Selesai itu. Nah, dari siapa duluan? Saya. Masing-masing tempel di papan tulis. Tempel di papan tulis. Boleh juga dikasih agar rapat-rapat kamari semua. Ibu pinjam dulu, Bu. Boleh. Sudah. Bisa. Tema lekat. Coba makan dia. Biar sanda apa-apa. Nanti ibu yang anu. Sudah. Ibu mau tanya Gaga ini DP tempel. Hah? Gak bisa-bisa. Oke. Satu orang ambil spidol ini. Tulis di atas keyakinan kelas. Kasih agak besar sedikit tulisannya. Nah, biar nggak usah dihapus. Nah. Keyakinan kelas ini yang akan jadi kesepakatan orang semua di kelas.
joget tangan ini. Tangan ini aja berjoget boleh. Yang penting masih bisa. Kan kalau sarapan tuh, lama ditunggu sarapan tadi ini. Get speaking. Teka-teki saja. Kalau mau joget-joget sama anak muda, apa misalnya nanti tulisan. Soal pertama, negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Coba siapa bisa tebak negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Yang jelas kalian satu tahu jawab. Menyerah aja. Menyerah. Bagaimana ini belum berjuang sama menyerah? Negara mana terdapat 2 wanita? Sampai banyak kita dua dari dua Kecuali di surga. Jawabannya kita kan. Oh saya ada kita dengan dia. Iya. Selanjutnya konsentrasi. Ya kalau sama konsentrasi kuliah sama ngantuk. Kita kan sebenarnya Yang pertanyaan nomor 2, benda apa yang kalau diikat baru bisa jalan? Gila lagi. jawab. Benda apa? Dari Google. Benda apa? Pas di sini tidak ada jaringan, jadi memang saya akan coba jawab. Benda apa Yang diikat. yang kalau diikat baru bisa jalan? Pocong. Apa lagi? Ibu kasih mana kamu? Iya. Kira-kira kamu bisa baca jalan kita bisa. Ya sudah. Coba ibu main nih. Kalau orang yang sarapan pagi memang langsung kosong nih. Langsung kosong isinya. Yang sarapan juga, yang sarapan tak ada telur. Udah kalau berpikir. Wah, Sudah. mau kan sahabat sama anak ini. Main juga sama anak. Tali sepatu, betul. Betul tidak? Betul, Ibu Guru. Diikat. Diikat bawa jalan. Satu lagi, warna lanjut materi. Banyak Mana usahakan kalau cuma satu ada yang bisa dijawab. Nasib. Dia tahu sekali kalau ini. Dia tahu sekali. Kalau pernah terjadi Jadi dia tahu sekali kapan itu lagi ada jawaban sama tidak? Nasib-nasihat. Yakin ini mau goyang? Saya mati mau goyang jadi jaringan. Mati, Oke. Siap-siap ya? Pokoknya berlomba-lomba ini. Aslinya kan buka balas sekolah tidak lomba. Iya. Anak, oke dia. Iyo, dia juga belum iyo. Lah, ngapa gitu? Sakit kalau sih ini banyak. Mudah-mudahan bagus jaringan. Salah satu nilai kinerja. Lanjut. Ini yang saya bilang kayak dari wartawan. Kalau ayahnya bisa bilang kita kerjain balik info dari ibu harus info ke Google. Ini ada di Wantara. Sudah ambil ke Google kita di Wantara. Kan hari-hari kasih PJT ya saya. Lanjut. Filosofi kerja di Wantara. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Petani dalam hatikannya semua kewajiban seorang petani, seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuh padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat jamur-jamur, mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Kenapa kita dibilang filosofi Ki Dewantara? Pendidikan itu ibarat menanam padi. Jadi seorang menanam padi, kalau kita ambil bibit yang unggul, bibit yang bagus, insya Allah hasilnya yang kita tanam akan bagus. Apabila kita menanam bibit yang tidak unggul, yang tidak bagus, jangan salahkan kalau hasil yang kita panen itu hasil yang tidak bagus. Itu yang diibaratkan sebagai filosofi kerja Dewantara menanam padi. Selain kita tanam, bagaimana caranya? Orang mau pupuk, orang mau siram, mau bahas bebek, kalau ada bebek hama bagaimana kita mau jadi kalau cuma kita orang tanam juga biar bibit yang unggul. Kalau orang tanam juga biar cuma bibit yang unggul, biar bibit yang unggul biar orang tanam. Kalau kita tidak pelihara, mustahil
nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang membentuk dalam jangka waktu yang lama. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, langkah awal yang saya lakukan adalah dengan membangun budaya positif di kelas, yaitu dengan membuat keyakinan kelas, melibatkan murid, hasil diskusi tentang keyakinan kelas diwujudkan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh semua lingkungan kelasnya torang. Torang bikin keyakinan kelas yang kayak saya buat tadi yang namanya kesepakatan kelas. Tugas kita sebagai guru, kita luruskan dengan kalimat yang saya bilang tadi. Tidak boleh. Oh, contoh. Oh, si Freddy bilang tidak boleh. Jadi kita bilang, Freddy, mungkin yang Freddy maksud membuang sampah harus pada tempatnya. Ya, berarti diluruskan. Itu kita buatkan di karton, jadi kita tempel di kelas. Sudah kesepakatan kelas itu yang akan jadi orang punya. Kalau macam dulu orang bilang orang tata tertib dulu, nah gitu deh pembahasan. Nah, dan itu keyakinan kelas. Macam saya buat sendiri dalam kelas ini, saya buat. Tapi kalau kelas-kelas lain tidak buat, sama dengan istilahnya saya mau bekerja 100% pekerjaan, saya cuma dalam satu kelas itu saya cuma dapat 20% yang saya buat, yang sisanya di luar 80%, sama dengan perjuangannya saya macam sia-sia toh. Nah, karena teman-teman lain tidak buat seperti itu. Cobanya kita masing-masing membuat seperti itu, kita implementasikan seperti itu, mungkin enak jalannya. Jadi habis kita buat di sini, jadi biar di apel pagi kita buat kesepakatan di kelas di apel pagi. Jadi bahasanya itu kita kalau memang bahasanya menegur atau kita usahakan bagaimana keyakinan kelas itu dibuat dari orang punya hati dari keyakinan kelas. Biasanya kan ada anak-anak yang orang tidak suka tapi orang tidak bilang tuh, biasa orang pendam. Bisa saja itu mereka bisa tulis, itu yang sedikit buat kesepakatan kelas. Lanjut. Untuk membangun budaya positif di sekolah, maka hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, membangun komunikasi. Komunikasi yang baik. Intinya awalnya kita orang harus komunikasi. Bukan juga cuma sama murid, sama guru-guru, kan komunikasinya juga harus baik. Komunikasi antara murid dengan murid, guru dengan murid, ataupun guru dengan kepala sekolah, dengan orang tua, itu komunikasi harus baik. Terbuka, komunikasi yang terbuka. Percuma perjalanan suatu organisasi kalau tidak ada komunikasi. Yang kedua, berperan menjadi teladan yang baik bagi murid. Itu ditulis seorang guru harus menjadi teladan yang baik. Kesepakatan bersama. Sudah saya bilang tadi, kesepakatan bersama tadi saya sudah bahas. Kemudian bersama murid menjalankan hasil keyakinan kelas dengan penuh komitmen. Keyakinan kelas bukan cuma pada tulis, bukan pampang Jadi komitmen kelas. Jadi itu salah satu komitmen yang paling orang. Jangan cuma ditempel. Nah, dan ibaratnya bukan cuma ibaratnya sama baca ini itu keyakinan kelas. Dibikin menjadi komitmen. Lanjut, melakukan evaluasi dan refleksi secara bersama-sama. Jadi saya harap orang ibu, saya minta izin sama ibu kepala sekolah, kalau memang sudah ada yang memang yang orang bikin evaluasi lagi apa yang perlu orang bahas di dalam sekolah. Contohnya ini yang orang perlu apa sih? Awas memang pengen. Lanjut, nilai dan peran guru penggerak. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak agar mampu menciptakan lingkungan sekolah yang positif melalui penanaman kebiasaan-kebiasaan baik sehingga terbentuknya karakter baik pada murid. Yang saya bahas tadi, poin berapa, slide berapa? Kalau slide 9 itu masalah nilai yang saya bilang saya akan bahas di sini. Nilai guru penggerak yang ada 5 nilai guru penggerak. Pertama, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Saya sudah bahas tadi toh. Mandiri itu orang guru itu motivasi sendiri dan kembali ke diri sendiri, punya motivasi sendiri untuk bagaimana supaya berkembang di dalam pendidikan. Yang kedua, kalau reflektif itu apa? Reflektif itu apa? Membagi orang punya pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, orang bagikan sama teman-teman. Dulu kita lihat di SD sana,
ini orang itu kan peristiwa toh. Nah, itu yang kita kembangkan. Tapi reflektif ini kita kan ada pengalaman positif, ada pengalaman negatif. Jadi pengalaman negatif cukup kita jadikan pembelajaran untuk lebih bagus yang ke depan. Yang positif itu kita cerita sama teman-teman. Ini orang di sana, orang lebih bagus begini, di sana begini. Nah, jadi itu yang akan kita kembangkan, kita bawa ke sekolahnya kita bagi sama teman-teman. Itu maksudnya reflektif. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif ini adalah kerjasama antara saya cerita tadi, antara guru dengan murid, antara guru dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah dan orang tua lain, orang tua murid untuk perkembangan pendidikan. Kemudian inovatif itu berbicara masalah kreatif. Guru itu seorang guru itu harus kreatif. Mungkin tolong ke anak ini hari dia belajar, bikin aku tak anak ini hari ini belajar, bosan orang. Soalnya saya bilang tadi, tolong pakai stringing. Kalau macam kasus terus terang saya dulu dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma yang disebut inquiry apresiatif. Ini inquiry ini dibilang ya IA, saya 1A. Ini sudah telah dibikin. Ini guru penggerak. Ya kayak saya bilang tadi, yang pertama tadi bagaimana supaya anak-anak bermain, anak-anak betah dalam kelas. Yang kedua, setelah satu pertanyaan saya angkat satu pertanyaan toh, betah dalam kelas. Kemudian ambil pelajaran. Ya, di situ kok tulis, diambil pelajaran itu ditulis. Nah dia itu kayak magang. Ini buat pertanyaan, ini ambil. Nah, jadi kenapa mungkin ambil pelajaran? Waktu di dalam kelas anak ini kenapa pelajarannya sekian begini. Nah, pas digali mimpi, apa yang menghayalkan tentang itu anak kedepannya untuk tahu digali. Saya buat seperti ini. Kemudian jabarkan rencana. Pertama mungkin membuat sudut literasi, membuat anak membuat kelas nyaman. Toh kita harus membuat kelas yang nyaman. Yang kedua, kita membuat literasi untuk bacaan-bacaan yang aneh, yang menyenangkan sehingga anak-anak betah di kelas. Pokoknya itu pokoknya. Habis itu atur eksekusi, bekeng, gas. Itu ceritanya yang sudah program. Nah, itu yang namanya mati lampu. Itu yang namanya bakja. Yang dibilang bakja. Nah, itu yang kau bilang. Lanjut. Yang orang bilang apa bakja? Inquiry apresiatif melalui tahapan bakja mampu mengarahkan perhatian terhadap hal positif. Jadi dari kau punya ide-ide tadi, banyak hal-hal positif sebenarnya yang kau dapat. Baru juga berdampak pada anak. Macam kau punya perencanaan tadi, mau bikin kelas yang nyaman, mau bikin apa yang itu, termasuk mengarahkan perhatian terhadap hal yang positif. Jadi pembiasaan positif yang disebut budaya positif. Jadi dari itu semua bisa jadi budaya positif kita. Keluar itu budaya positif. Makasih dorang ke kelas, datang dari sekolah langsung di sudut literasi dorang membaca. Nah, maka itu muncullah budaya-budaya positif itu muncul sendiri. Selanjutnya pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif, cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, terus terang disiplin positif ini kita belum lah. Kemarin, terus terang maksudnya saya ini pembicara begitu kami syukur-syukuran di sini udah kasih baju juga. Kalau memang kalau tambahan saya bilang tapi kita rubah kita punya pola itu dan. Nah selanjutnya teori kontrol. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Disiplin itu kontrol. Sebenarnya kontrol itu kembali ke diri ya. DPR 4 orang. Kalau orang mana bilang DPR sama orang. Sebelum orang mengontrol mulai DP kontrol itu terpremo ke diri sendiri. Menurut